Oke. Terus apalagi yang mungkin Pak Afrizal ingin masyarakat ketahui lah semuanya. Apalagi nih hal-hal cerita apa yang selama ini Bapak. Yang jelas dokter ingatin ya Pak Afrizal ini saksi mata ya bahwa apa tadi rambutnya di area itu sebenarnya unik ya, rambutnya dia botak, jadi apa yang dia jual itu semua produknya hoax ya dokter bilang ya, karena dia sendiri tidak bisa menumbuhkan rambutnya dia sendiri. Oke. Terus yang relabeling ya, itu jelas saat ini kasusnya sudah masuk ke PMJ, sudah naik sidik, dan kemungkinan dalam waktu dekat juga beliau akan jadi tersangka seperti itu ya. Terus apalagi mungkin untuk masyarakat Indonesia pesan-pesannya apa? Untuk masyarakat Indonesia, pesan-pesannya jangan mudah tertipu, jangan mudah percaya dengan framing yang dibentuk seindah mungkin, sebaik mungkin di mata masyarakat. Saya hampir 2 tahun ikut dokter itu, dan daerah itu pintar membuat framing. Pandai memutarbalikkan fakta, pandai memframing, seperti yang dokter makanya sempat sangat membenci yang namanya kartu pada saat itu. Jadi dokter itu sempat kecewa dengan kartu, ikut jadi pada saat itu kenapa kok kartu kok beda ya, kok kasus yang pada saat itu diseret-seret ya, dia tadi ada yang jadi pada saat itu bagaimana ceritanya kasus yang dia itu diseret-seret oleh PMJ, itu gimana ceritanya? Pada saat itu ada. Coba diceritakan seperti apa. Jadi kan kesannya kan di sini PMJ itu yang melakukan tindakan kekerasan, cara-cara seperti itu. Framingnya terbentuk kan seperti itu. Iya. Nah, Pak Rizal pada saat itu ada di situ. Ada dong. Bagaimana kisah aslinya? Silakan. Itu sebelum terjadi itu dok, saya masih ingat kejadian hari Rabu. Si Han ini yang punya apa? Kita apa aja, kita retas aja kata dia. Oh, si Han sudah bisa seperti itu? Iya, bisa itu katanya. Katanya kan itu kan terhubung sama Facebook dan macam kan, bisa nanti kita apa di Facebook kita kasih tahu bahwasannya si Daryl ini sekarang pakai apa akun yang ini, ya itulah kan. Oke, jadi saya sudah bilang itu illegal access ya, jadi yang sudah menjadi standar seperti namanya dokter ini, akunnya dokter sudah disita oleh pihak Polres Jakarta Selatan ya. Sebenarnya kalau dokter mau, dokter tidak akan dapat dengan mudah masuk ke akun itu, tapi karena dokter taat pada itu, oke, sudah disita, ya udah dokter akan melakukan respon dengan cara yang lain, dengan mengundang teman-teman yang dari media nasional ya, bahkan jauh lebih dahsyat efeknya nanti ya. Terus silakan. Jadi saya dong masih saran, mohon dok, saya bilang jangan dok, nanti tambah menjadi masalah. Saya bilang kan gitu kan, karena di dalam mobil kan, pulang. Oh, pulang di dalam mobil, iya. Di mana? Mau ke Jakarta atau di sini? Di Palembang. Oh, Palembang, ya. Oke, terus? Jangan dok, nanti tambah lagi masalah. Saya bilang kan, masalah satu belum selesai, nanti tambah masalah lagi. Saya bilang apa-apa itu, kata dia kan. Berarti persetujuan berdua ini antara Han iya. Iya. Gitu. Bukan atas Han sendiri, enggak ya? Enggak. Jadi setelah itu kejadian berapa hari, saya masih di rumah kontrakan saya di sini kan. Nah, di situ saya di WA, ditelepon sama sopirnya. Sopirnya yang di sini kan. Kak, cepet datang ke rumah dokter katanya. Ada apa cepet? Memang saya sudah mau berangkat, tapi saya karena mungkin ada masalah itu disuruh cepet kan. Betul. Jadi saya cepat datang. Saya lihat di situ sudah banyak polisi rupanya. Betul. Jadi saya dipisahkan sama polisi kan. Saya ditanya, kamu siapanya? Saya aspirnya, saya bilang. Sudah, kamu di sini katanya, jangan ikut-ikut kata dia kan, kata polisi kan pada saat itu kan. Jadi karena Daryl ini pada saat itu masih bos saya kerja, jadi polisi naik, saya pun ikut naik kan. Yang lucunya pada saat itu sudah mau ditangkap, bisa-bisanya disetting lagi. Bisa disetting lagi biar mau masuk kamar, mau kencing dulu. Ya polisi mungkin sudah baca gelagat dia, memang orang ini pintar memframing. Tuh, gas. Mau ditangkap polisi pun pintar dia. Udah biar di kamar, maksudnya mau dikunci di kamar kan. Nah itu, biar apa, bisa mau ditangkap polisi pun briefing dulu. Nah, jadi ditangkap polisi briefing ya, jadi masyarakat Indonesia harus cerdas. Iya betul dong. Saya ini, yang saya bilang ini, saya lihat, saya dengar,
dan saya berani bersumpah. Jadi bukan yang namanya dari PMJ ini menarik dia Enggak. itu enggak ya, ceritanya enggak seperti itu. Ya karena dia ngeyel, memang ngeyel. Nah, kalau saya kemarin ditangkap polisi, saya kooperatif. Walaupun saya tidak merasa saya ditipu, saya tidak pernah terima surat, saya tidak pernah ada panggilan, saya hadapin. Saya nggak ngeyel kayak si DRL. Iya. Nah, saya hadapin. Betul. Jadi semuanya itu serba disetting untuk menjadi konten. Betul dong. Konten yang akan menimbulkan simpati masyarakat. Iya. Seperti itu. Oke. Jadi, tapi sekarang sudah semakin cerdas sih masyarakat. Terus tahu nggak soal yang masalah ternak bujur-bujur itu? Nggak tahu saya dong. Nggak tahu ya. Nah, kalau ini memang ada agensinya Pak Rizal. Kalau kemarin itu saya belum tahu, tapi kalau dulu saya tahu waktu dia mau ikut Shopee World, itu disuruh pokoknya kalau enggak dimarahin, pokoknya harus gitu aja. Kayak misalnya kita sebut apa fake viewer, fake buyer kayak begitu supaya tembus rekor-rekor gitu tahu juga. Kalau yang itu yang tahu saya itulah dok, pokoknya karyawan yang waktu Shopee itu yang dia mau dapat buat itu, itu harus itu. Tapi nggak menang juga, nggak dapat nomor 1. Nah. Oke ya. Mungkin di sini ada tim wartawan yang pengen nanya sesuatu. Apa mungkin? Ada yang mau ditambahkan, mau tanya-tanya wartawannya di sini? Ada? Nggak ada? Alasan dia mengoplos apa sih? Kalau alasan dia mengoplos body lotion itu sebenarnya alasannya apa? Kalau alasannya saya kurang tahu, ya Mbak. Tapi yang saya tahu, saya lihat dengan mata kepala saya, memang dia yang ngoplos. Saya niatnya apa saya tidak tahu. Yang saya tahu pada saat itu menggelar perkara di Barreskrim. Jadi supaya mungkin kalau dugaan asumsi adoptif kan memang ini dugaan ya, memang untuk mengalihkan berita saja supaya lebih menjelekkan nama brand hewan tersebut. Mungkin arahnya di situ. Ya. Oke. Pak Afrizal sendiri di Dr. Char di RL sebagai apa Pak? Maksudnya jabatannya sebagai apa sampai dipercaya? Serba bisa katanya tadi dia bilang dia sebagai asisten sebagai apa? Saya di situ pada saat itu saya kan pakai sebagai apa ya? Saya di situ ya sebagai penawar pribadi, sebagai asisten pribadi saya di situ. Masih ada itu apanya itu? Nemtek saya yang kerja masih ada itu. Pokoknya ya kemana dia saya ikut. Yang kasus kemalingan tahu nggak itu? Saya nggak kerja lagi dok. Yang kasus kemalingan sudah berhenti kan? Ya. Di Padang saya, ya di Padang ya kan dok. Tapi tapi saya dengar kabarnya. Tapi saya nggak mau ikut itu lagi karena saya memang sudah bekerja ya kan dok. Saya biarkan. Jadi beda case ya. Pada saat itu kasus Padang sebenarnya sudah resign, sudah berhenti. Jadi orang kepercayaannya dia sendiri. Iya, ya pada saat itu saya ya mbak, pokoknya kemana dia saya ikut, pokoknya saya itu nggak masuk ke kamar tidur dia ya lah, gitu. Ya, tapi nanti kamar tidurnya sudah dia tidur sama apa ya saya juga yang pernah disuruh bersihin. Nah itu, nah cobalah. Kalau misalnya memiliki hubungan dengan wanita lain itu berapa wanita yang Pak bisa tahu? Kalau yang saya tahu aja 1, 2, 3, ada 4 orang. 4 wanita. Yang saya sering saya lihat 4 wanita. Nah, itu yang wanita, ya itu yang bisa continue, bisa berganti-gantian. Digauli terus. Ya saya masalah digaulin atau tidak digaulin saya tidak tahu kan, itu kan di dalam kamar kan. Nah, yang pastinya ya kalau laki-laki sama perempuan di dalam kamar ngapain aja ya kan gitu kan. Nah, ini saya rasa pun istrinya pun sebenarnya istrinya tahu, tapi ya istrinya mungkin sudah nggak open lagi, mungkin udah mati rasa mungkin ya. Jadi ya seolah-olah nggak tahu. Saya terakhir berhenti riset, saya pernah ditelepon sama istrinya. Saya pernah ditelepon Pak. Ditelepon. Siapa ini kan? Tapi saya tahu sebenarnya itu nomor siapa, tapi nggak saya angkat. 2 kali baru saya angkat. Ini siapa? Saya bilang itu. Oh ini dokter ini katanya. Ada apa dok? Saya bilang. Tanya saya kan. Gimana kamu Rizal? Saya bilang di Medan. Saya bilang
Dia tanya pada saya itu, Rizal apa betul ini yang apa perempuan ini? Saya bilang, dok, hati seorang istri itu lebih peka daripada seorang kacung, pada seorang pesuruh. Saya bilang kayak gitu. Saya bilang, nanya lah ini ya, saya bilang lah, alasan yang sering diupload itu memang benar, dok. Itulah yang sering dibawa sama suaminya. Saya bilang gitu. Berarti benar dia beli rumah sendiri, benar ya? Ya betul loh, orang yang pakai rekening saya kok DP pertamanya 50 juta. Saya yang suruh nyari, Rizal cari dulu rumah di sekitaran sini, dekat-dekat sini. Untuk wanita-wanita itu. Ya untuk adalah perempuan kesayangan dia lah Pak. Saat Jadi itu. punya saya. Nah itu kalau marah, berantem, wah, bucinan minta ampun. Itu. Pak Rizal kan Pak Rizal percaya dia, tapi bisa dijeblosin ke penjara, ada rasa kekecewaan atau sakit hati yang dalam gitu Pak. Ya kalau kecewa ada. Saya kira setelah saya menandatangani surat pernyataan, nah saya disuruh ada surat. Nah ini mungkin agak bingung nih, jadi gini ceritanya guys. Jadi di tahun 2000, nanti kalau nggak salah udah di kali ini ya, dibalikin ya. Jadi tahun 2022 itu beliau resign ya, dan beliau itu memang chat ya bahwa meminta uang tutup mulut karena beliau itu tahu soal pengoplosan body lotion Helwa tersebut. Ya, betul. Betul ya, iya betul. Jadi akhirnya karena ketakutan DRR, oke ya sudah dikasih lah guys. Tahu nggak jumlah uang tutup mulutnya berapa? Berapa? 2 juta. 2 juta doang guys. Cuma 2 juta uang tutup mulut. Oke. Jadi gimana Pak? Setelah dikasih 2 juta apa yang dia minta? Saya kan setelah dikasih 2 juta ya saya bilang tidak, kalau memang ini yang dikasih berarti harga diri dokter itu lebih murah daripada uang. Saya bilang kayak gitu memang di WA. Saya WA kayak gitu loh memang. Udah. Terakhir saya bilang keluarkan hak-hak saya selama saya kerja. Saya bilang uang gaji saya yang terakhir bulan terakhir kan itu saya ingat pokoknya baru pulang dari Singapura itu saya berhenti kerja, keluarkan hak saya karena belum keluarkan gaji saya kan, keluarkan hak cuti saya kayak lah saya Jadi bilang. harusnya halnya lebih dari 2 juta dong. Ya itu uang perasaan 2 juta itu uang untuk mulut itu dong. Okay. Nah, terakhir dikeluarkanlah hak saya, dikeluarkan sama orang HRD, mengantarkan secara langsung tunai. Nah, tunai ya, menyerahkan secara langsung tunai di sebuah masjid lah di dekat rumah kos saya waktu itu kan, rumah sewa saya kan, nah, situ. Nah, sekalian dibawakan surat perjanjian di atas materai bahwasannya kalau foto-foto ini menyebar, kamu saya apa polisi. Nah, di situ saya sadar, saya kan sudah menandatangani di atas materai, saya meyakini bahwasanya saya tidak akan menyebarkan itu. Sampai saya ditangkap polisi kemarin, saya tidak pernah menyebarkan foto itu, dok. Betul ya guys ya. Foto wanita lain. Yang foto-foto itu tidak satu pun tidak pernah saya sebar. Ya ke media. Nah itu. Kita kasih ke media bahwa memang dokter mendapatkan bukti-bukti tersebut bukan dari Pak Afrizal. Masyarakat dengar, ya. Masyarakat lihat, dia bukan dari Pak Afrizal. Dengan dokter bukan saya. Betul. Jadi bukan dari Pak Afrizal, tapi dari pihak-pihak lain juga yang saat ini juga sudah tidak bekerja dengan daerah. Jadi dokter memang melihat musuhnya daerah ini sebenarnya cukup banyak. Karena mungkin beliau terlalu dolim ya ke orang-orang. Sekarang saatnya untuk menuai semua. Dokter, mungkin di sini ada ibu atau bapaknya Afrizal mungkin di sini. Oh saudara semua, nggak apa-apa lah satu di itu. Boleh. Ini kayaknya mau nanya sih bu ini. Gimana kronologisnya ketika Boleh. menyebutkan nama dokter? Sorry. Agak geser ke sini, Pak Afrizalnya mungkin biar ada. Ya pada saat saya dipaksa untuk menyebutkan dokter ke kamera aja kan. Pada saat itu kan saya sedang menjadi kesaksian, saya sedang menjadi tahanan. Saat itu saya diintimidasi walaupun bukan secara fisik. Di situ ada pengacaranya, ada